Sebuah novel berjudul Isa Rumah Gadang. Penulis Novik Elkoto. Penutur Wahyudi Maswar. Selamat mendengarkan. Anjungan 6, Tenda Temaram. Setelah selesai mencari buku yang ia butuhkan, Ziva melanjutkan perjalanan menuju Pasar Raya Padang. Ia bermaksud membeli beberapa keperluan perkuliahan di pasar tersebut. Tepat saat itu, suasana sore sudah berganti senja. Maghrib telah tiba. Silih berganti suara azan mulai menggema. Langgang semesta itu masuk ke lorong perumahan, gang-gang pasar, hingga pintu-pintu bangunan sekota Padang. Suara yang tentu berharap akan didengar oleh semua penduduk kota. Suara yang juga berharap pintu-pintu masjid akan tersenyum bahagia karena dikunjungi banyak orang senja itu. Barangkali di setiap pintu masjid di kota Padang, malaikat telah bersiap-siap mencatat mereka yang datang pertama kali, kedua, hingga yang harus menjadi masbuk sekalipun. Tapi ya begitulah. Tidak semua suara yang didengar akan masuk perhitungan. Sama seperti suara dalam pemilihan umum, hanya akan diperhitungkan selama 5 menit di kotak suara. Lebih dari itu, suara akan menguap begitu saja. Kira-kira begitu juga suara azan yang sudah teramat sering menghirup pikukan kota Padang 5 kali sehari itu sepanjang tahun. Mungkin karena sudah terlalu sering, telinga penduduk kota merasa jenuh dan menganggap itu panggilan biasa, rutinitas. Maka jangan heran bila banyak masjid di kota ini sepi peminat. Isi masjid hanya beberapa jamaah yang dapat merasakan bahwa suara itu adalah panggilan istimewa. Kalaupun beberapa waktu lalu pemerintah kota Padang telah mengeluarkan seruan agar kembali ke masjid, itu hanya sebuah seruan. Dipatuhi atau tidak, itu bukan keharusan. Sejenak, Ziva singgah di sebuah masjid yang berada tidak jauh dari Pasar Raya Padang. Ia pun segera mengambil wudhu untuk sebuah persembahan pada Tuhan, sujud di senja hari. Seperti sudah kubilang, gadis manis suka bergaul dan pemberani itu adalah gadis yang taat. Bergaul proporsional baginya adalah implementasi dari konsep hablum minan nas, sementara sujud dan bersujud adalah bagian dari praktek hablum minallah. Prinsipil sekali. Sesaat selesai sholat, matanya terlongsong melihat 2 jemaah perempuan yang juga baru selesai menunaikan kewajibannya. Saat itu, ada yang terasa ganjil di matanya. Kedua jemaah itu menggunakan jilbab sebahu. Bajunya rada tipis dan mengekang badan. Ke bawahnya juga seperti sedang mencengkram kaki. Dalam hati adik sepupuku itu berkecamuk argumentasi semi ilmiah.
apakah harga bahan kain yang mereka pakai sangat mahal hingga memilih baju dengan ukuran sangat minimalis? Kira-kira berapa sentimeter persegi luas kain untuk membuat baju seketat itu? Salahkah mereka berpakaian seperti itu? Ziva, ada-ada saja yang ia pikirkan. Apapun kondisinya, kedua jamaah itu telah selesai menunaikan kewajiban hablu minallahnya. Perihal pakaian seperti itu, toh telah menjadi kelaziman di kota ini, atau bahkan mungkin di kota manapun. Malaikat atid pun mungkin sudah mahfum, sudah maklum. Setelah beberapa saat melepas penat di masjid itu, Ziva berkeliling di pasar raya. Mal besar yang ada di pasar itu menjadi tujuan ia selanjutnya. 1 jam lamanya ia berkeliling mal itu. Dan itu cukup memberikan penyegaran di otak adik sepupuku itu. Betapa tidak, setelah telinganya dipenuhi dentuman musik DJ full speaker sejak sore, sel saraf sensorik di otaknya juga harus disibukkan oleh penampakan kontradiktif jilbubs yang sempat dibalut mukena. Yang jelas, berada di keramaian sebuah mal adalah salah satu solusi menghapus kejenuhan era ini. Hanya saja, adik sepupuku itu bukan anak mal. Ini juga karena kebetulan ia mampir ke pasar raya. Sejujurnya, dia lebih suka menghabiskan waktu dengan membaca daripada melancong keluyuran. Usai mendapatkan semua keperluan perkuliahan yang ia butuhkan, Ziva pulang ke kosan. Saat itu, ia naik angkot jurusan Pasar Raya Khatib Sulaiman. Hanya saja, macet Kota Padang membuat perjalanannya cukup memakan waktu. Lebih dari 1 jam ia berada di jalan. Beberapa kali, supir angkot memutar jalur agar terhindar dari kemacetan. Hingga kemudian, sang supir mengarahkan angkotnya menyusuri jalan di sepanjang pinggiran pantai Kota Padang. Tentu saja kalian sudah bisa menebak apa yang ada dan seperti apa situasi di dalam angkot itu. Yap, isinya tentu saja musik DJ full speaker ratusan megawatt ditambah aksesoris dinding angkot yang mentereng, serta tidak ketinggalan opera gladi resik pasangan antah berantah di dalamnya. Bahkan kali ini lebih luar biasa lagi. Sepasang muda-mudi nyata-nyata saling berpelukan di dalam angkot itu. Sepertinya keduanya baru saja menyelesaikan pendakian Gunung Everest beberapa jam sebelumnya, atau baru saja menyelesaikan lari etape Merak Bakauni. Entahlah, yang tergambar nyata di depan mata Ziva benar-benar sebuah pengadegan yang kalau boleh dibilang tidak seharusnya terjadi. Tapi apa boleh buat, yang seharusnya tidak boleh terjadi terkadang harus terjadi. Zaman terus berubah, dari keadaan gelap gulita di masa Abrahah menjadi terang benderang di zaman Rasul, dan kembali gegap gempita saat ini. Sejarah selalu berulang, kawanku. Zaman hanya mengikuti alur sejarah. Bercampur baur muda-mudi belum muhrim sebelum kelahiran Rasul telah berulang kembali hari ini setelah beliau tiada. Deru mesin angkot yang meliuk-liuk mengejar angkot di depannya telah mengantarkan Ziva tepat di depan Taplau. Taplau yang sejak sore ramai dikunjungi banyak orang dengan beragam keperluan mulai tampak sepi. Eits, tapi ada yang berbeda saat itu. Redup-redup cahaya lampu di sepanjang pantai tampak sedang menerangi bangunan, semacam tenda-tenda kecil dari terpal. Tidak besar ukurannya. Bangunan kecil itu kira-kira cukup untuk menjadi tempat berteduh 1-2 orang. Di dalam pikirannya, Ziva bertanya-tanya, tenda apa itu? Selama 6 bulan di Kota Padang, ia hanya mendengar selentingan bisik-bisik dari teman-temannya.
Bunyi bisik-bisik itu adalah banyak orang melakukan camping setiap malam di sepanjang Taplau. Awalnya ia tidak begitu peduli dengan isu itu. Ia menganggap itu hanya senda gurau. Tapi malam itu, matanya sedang dipertontonkan sebuah bukti nyata. Ada tenda yang tampak ceper-ceper di sepanjang pantai. Kalau ada tenda, tentu ada isinya. Siapa? Dan apa?